sedihnya hatiku ini, menahan dan menerima semua ini. Masihkah ada pagi yang menggantikan malam? Tak ada lagi ratap tangisan membasahi hidupku. Di manakah letaknya kebahagiaan yang dapat mengusir pahit hidup ini? Seandainya ku bisa untuk memilih, mungkin hidup tak sesulit ini. Ku ingin semua ini cepat berlalu, rasa dan dunia berganti yang baru yang ku rindu. Seandainya ku bisa untuk memilih. Bu, saya mohon, tolong kasih saya pekerjaan. Apa-apaan kamu? Lepaskan kaki saya. Enggak, saya nggak akan melepaskan kaki ibu kalau ibu nggak ngasih saya pekerjaan. Mulai sekarang kamu bisa kerja di sini. Kamu kerja bantuin saya jagain adiknya Nita ya. Iyanya, saya janji saya akan kerja dengan baik. Makasih ya. Dasar maling! Aku bukan maling, aku cuma minjem. Dasar maling, maling! Kalau ndak nyuri, kenapa kamu kabur? Saya nggak tahannya, dituduh terus. Saya berani sumpah, saya itu nggak mencuri. Nyonya percayakan sama saya. Kamu dipanggil ibu di belakang. Baik, Bu. Kenapa anak itu jadi disukai ibu? Dia memang rajin sih. Kamu kenapa sayang? Aku kesel Mas sama nenek. Selama ini nenek nggak pernah meluk aku dan manjain aku. Tapi si Suci, nenek sayang banget sama dia. Sampai-sampai dia dipeluk. Nita nggak mau ngelihat dia lagi di rumah ini, Pak. Semenjak ada si Suci, nenek jadi nggak sayang sama aku. Sebenarnya jadi cucunya dia itu aku atau si miskin itu sih, Pak? Pak, bagaimana ini? Ibu udah keterlaluan. Bisa-bisanya ibu memanjakan si Suci itu depan anak kita. Papa udah habis kesabaran, emang. Pak, Papa boleh emosi, tapi Papa nggak boleh melawan ibu. Suci sangat pintar. Dia berhasil cuci otak ibu. Ibu yang dulunya nggak pernah peduli sama orang lain, kok bisa sekarang perhatian sama anak yang asal-usulnya aja nggak jelas? Bu. Ada apa? Mau membicarakan masalah Suci? Ibu sudah keterlaluan. Tadi sore Nita melihat ibu jalan-jalan sama Suci dan ibu memeluk dia. Selama ini ibu tidak pernah memanjakan Nita. Yanto, kamu boleh memanjakan anak. Tapi tidak setiap saat. Hati anak kecil itu sangat halus. Jadi kamu harus mengerti bagaimana caranya mengendalikan agar hatinya tidak cepat rapuh. Tapi ibu tidak pernah memanjakan Nita, Bu. Loh,
Karena dia tidak mau dekat dengan ibu. Dia selalu dekat dengan pembantu-pembantunya. Toh, kita ini tinggal satu atap. Tapi ibu tidak pernah merasakan kekeluargaan di rumah ini. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Kamu harus koreksi diri kamu sendiri. Ajarkan anak kamu bagaimana caranya agar lebih dekat dengan keluarga. Hanya nenek yang sayang dan peduli sama Suci. Nenek tidak pernah menganggap Suci pembantu. Dia memeluk Suci dan membelai rambut Suci. Nenek juga tidak pernah berkata kasar sama Suci. Suci tidak boleh mengecewakan nenek. Nenek harus tahu bahwa Suci adalah anak yang penuh semangat dan tidak pantang menyerah. Suci harus kerja yang baik agar nenek makin sayang sama Suci. Suci, Mbak, nggak usah tolongin, Mbak. Kenapa Nonita dorong saya? Karena kamu udah ngerebut nenekku. Tapi saya nggak ngerti. Kamu itu bodoh. Kamu tuh nggak sekolah. Jadi kamu nggak ngerti apa yang saya bilang. Aku nggak suka kamu dekat-dekat sama nenek. Dia tuh nenekku, bukan nenek kamu. Sini, Mbak. Awas ya kamu. Kenapa lagi sih, Ci? Kamu selalu aja membuat Nonita marah. Maafin saya, Mbak. Pak Jaya, Bu Yati, Suci kangen sama kalian. Merdu sekali suara suling itu. Siapa yang meniupnya ya? Pintar sekali orang yang memainkannya. Dapat dari mana suling itu? Dari paman saya, Non. Saya beli ya. Jangan, Non. Jangan. Itu punya saya. Jangan, Non. Jangan. Jangan. Suling ini kamu jual aja. Biar kamu punya uang. Jangan, Non. Saya nggak mau menjualnya. Ih. Non, jangan. Ih. Aduh, Nonita, tolong, Nonita. Aduh, Nonita. Aduh. Kenapa Nonita jadi begini? Tadi saya nggak sengaja dorong dia. Kamu tuh bikin masalah aja terus. Ayo, Nonita.
Gimana keadaannya, Dok? Dia tidak apa-apa, kepalanya dikompres saja. Tapi saya takut lukanya parah. Sudah biasa. Anak-anak yang berkelahi, orang tua cemas berkelebihan. Saya permisi, saya harus kembali ke klinik. Terima kasih, dokter. Makasih. Suci, sini duduk. Sekarang coba katakan, kenapa kamu mendorong Nita? Kamu ini keterlaluan. Pembantu kok malah mukul majikan. Orang tua kamu nggak pernah ngedidik kamu ya? Yanto, ibu bertanya sama Suci, bukan sama kamu. Maafkan saya, Pak. Saya salah. Tapi tolong jangan salahkan orang tua saya. Sekarang, coba ceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Ya? Saya punya seruling. Seruling itu sangat istimewa. Karena seruling itu kenang-kenangan dari orang yang menyayangi saya. Tapi Nonita malah ngambil seruling itu. Terus kenapa kamu dorong dia? Iya, akibatnya Nita masih sakit sampai sekarang. Maafkan saya nggak bermaksud menyakitinya. Sekarang saya boleh ketemu Nonita. Tidak boleh. Kamu tidak boleh dekati anak saya lagi. Masih bagus nggak saya usir kamu. Maafkan saya siap menerima hukuman apapun. Tapi tolong jangan suruh saya pergi. Saya masih ingin kerja. Seharusnya saya lebih bersabar. Saya juga harus mengalah. Saya baru sadar kalau Nonita suka musik. Seandainya ku bisa untuk memilih. Ini dia Mina. Sini sayang, ada yang mau kenalan sama kamu. Iwan, wah tante, benar apa yang katakan teman-teman saya. Ternyata Mina mempunyai daya tarik yang sangat tinggi, tante. Tante, apa di sini ada kamar yang bisa dipakai, tante? Untuk apa? Ya tentunya saya pakai untuk menghabiskan malam bersama Mina, tante. Tidak, Mina tidak melayani sampai sejauh itu. Dia hanya menemani tamu untuk minum dan ngobrol-ngobrol saja, itu. Mana mungkin, tante? Dia kan kerja di sini untuk melayani tamu, masa cuma ngobrol aja? Untuk Mina dan yang lainnya juga memang seperti itu. Tempat macam apa ini, tante? Masa ada pelacur nggak mau menemani tamunya? Yang melacur dong kalau begitu. Mas, jangan keterlaluan. Di sini bukan tempat pelacuran. Hai Mas, kalau mau senang-senang sama saya aja. Saya bisa kok bikin Mas senang malam ini. Saya sudah nggak nafsu lagi. Saya nyesel datang ke tempat ini. Semua ini gara-gara lo. Kalau ngomong total, jangan di sini dong. Lo bikin kita hapus aja ya. Tita, masuk ke dalam. Tante selalu aja belain Mina. Tante nggak sadar ya kalau selama ini pelanggan kita tuh pada kecewa. Mereka nggak mau lagi datang sini. Kalau begini, Tante sendiri yang rugi. Ya. Tempat macam apa ini, tante? Masa ada pelacur nggak mau menemani tamunya? Jangan melacur dong kalau begitu. Mas, jangan keterlaluan. Semua ini gara-gara lo. Kalau ngomong total, jangan di sini dong. Lo bikin kita hapus aja ya. Mina, Tante, saya minta maaf. Apa yang dibilang Tita itu benar.
saya udah banyak sekali ngerugiin Tante. Enggak kok, Tante merasa nggak dirugikan. Masih ada tamu yang datang ke sini hanya untuk ngobrol sama kamu. Memang tamu seperti itu nggak banyak. Tapi kan dia berani bayar 3 kali lipat. Siapa itu, Tante? Herman. Sekarang dia lagi nunggu tuh di luar. Herman. Suci, orang tua Nita mau memecat kamu. Nek, saya mengaku salah. Tapi tolong jangan pecat saya. Saya terima dihukum. Saya akan hati-hati, Nek. Nenek kagum sama kamu. Anak sekecil kamu berani menghadapi resiko. Tapi nenek tidak bisa membela kamu. Karena orang tua Nita sangat menyayangi itu. Saya memang telah membuat Nonita sakit. Tapi kamu tidak bersalah. Justru Nonita yang salah. Kenapa dia ingin menginjak-injak suling kamu? Seharusnya saya lebih bersabar. Saya juga harus mengalah. Saya baru sadar kalau Nonita suka musik. Suci, sekarang kamu bersiap-siap untuk pergi. Tapi kamu jangan khawatir. Nenek tidak akan mengambil beras yang sudah nenek kirimkan kepada orang tua kamu. Suci, ya sudah, kamu pergi. Kita berdua mau ngomongin soal Suci, Bu. Ibu sudah tahu. Kalian mau mecat Suci kan? Kenapa kamu ngeliatin saya terus? Saya semakin mencintai kamu. Silakan minum. Saya ingin jawaban dari kamu. Saya udah bilang kalau saya nggak mencintai kamu. Saya di sini cuma nemenin kamu. Kalau kamu mau cari istri, cari aja wanita lain. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli apapun status dan pekerjaan kamu. Apakah kamu sudah punya anak, sudah punya suami, bekerja di tempat seperti ini? Buat saya nggak masalah. Yang penting saya sangat mencintai kamu. Dan saya yakin, saya bisa membahagiakan kamu daripada suami kamu yang mengizinkan kamu bekerja di tempat seperti ini. Kamu udah ngehina pekerjaan saya. Bukan begitu, Mina. Kamu jangan salah paham dulu. Justru saya akan membawa kamu pergi dari tempat ini. Kita akan mencari rumah, dan kita akan hidup bersama. Herman, saya rasa kamu nggak peduli ya dengan apa yang saya bicarakan kemarin ke kamu. Ya udah, kalau gitu saya akan jelasin lagi ke kamu. Saya ini nggak mencintai kamu. Saya nggak pernah cinta sama kamu dan nggak akan pernah untuk selama-lamanya. Bukan cuma karena saya punya suami atau saya punya anak, tapi karena memang saya nggak mencintai kamu. Saya di sini sama-sama kamu, ini karena kerjaan saya. Dan kamu memang udah bayar untuk saya nemenin kamu di sini. Lebih dari itu, kita nggak ada hubungan apa-apa. Saya rasa kamu harus setuju dengan kondisi saya yang seperti ini. Kalau kamu nggak setuju, ini akan menjadi pertemuan kita yang terakhir. Dan saya nggak akan pernah mau ketemu kamu lagi. Mina.
jual aja, biar kamu punya uang. Sebetulnya, Suci itu baik. Tapi, kenapa dia nggak mau memberikan seruling itu sama aku? Mungkin dia sangat menyayangi seruling itu. Suci, kamu telah merubah sifat Nita. Sekarang kamu boleh bekerja, ya? Seandainya ku bisa untuk memilih. Nonita. Ada apa, Mbak? Ini ada titipan dari Suci. Dari Suci. Apa ini? Seruling ini kan punya Suci. Iya, Non. Katanya buat kenang-kenangan. Nonita, saya merasa bersalah telah membuat Nonita sakit. Suci minta maaf ya. Suci doakan semoga Tuhan segera menyembuhkan Nonita. Dan terimalah kenang-kenangan ini dari saya. Suci. Kenang-kenangan. Sekarang di mana Suci? Sedang di kamar, Non. Beres-beres. Kan dia mau pulang. Hah? Kenapa? Dia kan sudah tidak boleh bekerja lagi di sini. Non mau kemana, Non? Non! Bu, udah ketemu majikan baru buat Suci, Bu? Belum. Tapi ibu mau mencarikannya buat dia. Kasihan dia kalau pulang. Tapi dia udah beres-beres, Bu. Dia sudah bisa menerima keputusan kita. Tapi ibu kasihan. Dia itu kan keluarga miskin. Ma, Pa, jangan suruh Suci pergi. Kenapa? Dia kan sudah mencelakai kamu. Enggak, Ma. Nita yang salah. Nita ingin menginjak-injak seruling dia. Pantas dia marah, Ma. Tapi sekarang Suci memberikan seruling ini kepada Nita. Nita, sini sayang. Jadi kamu mengaku kesalahan kamu, nak? Iya, Nek. Tapi jangan pecat Suci, Nek. Waktu itu memang Nita yang salah. Nita mengambil seruling itu. Tadinya sih Nita mau membeli seruling itu. Tapi tetap saja si Suci tidak mau menjual seruling itu. Jadi Nita yang salah, Nek. Sayang, kamu kenapa ngebelain Suci? Karena Suci nggak salah, Pa. Ini buktinya.
Suci memberikan seruling ini kepada Nita. Padahal dia menyayangi seruling ini. Baiklah, sayang. Nenek tidak akan memecat Suci. Biar dia bekerja di sini ya. Makasih ya, Nek. Bu, Suci berlatar belakang tidak jelas, Bu. Itu bisa mempengaruhi kepribadian Nita nantinya. Kalian ini memang tidak mau bicara jujur ya. Padahal justru Suci yang membuat Nita itu berubah. Yang tadinya Nita tidak mau mengaku kesalahan padahal dia bersalah. Sekarang dia mau mengaku kesalahannya. Apakah itu bukan suatu kemajuan buat Nita? Bagaimana kalian bisa mendidik anak? Sementara kalian tidak bisa membedakan mana kelebihan anak dan mana kekurangan anak. Suci, kamu ndak usah pergi. Kembali bekerja ya. Nonita, ini ambil kembali seruling kamu. Aku tahu kamu sangat menyayanginya kan? Gak usah, aku kan udah bilang seruling itu buat Nonita aja. Gak apa-apa, kita kan masih bisa main berdua. Tapi kamu yang pantas menyimpannya. Suci, kamu telah merubah sifat Nita. Sekarang kamu boleh bekerja, ya? Makasih ya Nyonya, makasih ya Nonita. Loh, Suci, ngapain kamu di sini? Kamu jangan ganggu Nita belajar ya. Seandainya ku bisa untuk memilih. Tante Mona. Mina? Ada apa? Loh, kok kamu pakai baju kayak gini sih, Mina? Saya mau minta izin untuk pulang ke kampung, Tante. Kok tumben kamu mau izin pulang? Apa semua ini ada hubungannya sama Herman? Iya, Tante. Herman udah keterlaluan. Padahal saya udah bilang ke dia kalau saya nggak mungkin menyukai dia. Saya ini kan udah nikah, udah punya suami, punya anak. Suami saya memang orang miskin. Tapi saya tetap mencintai dia. Saya nggak mungkin meninggalkan dia. Yaudah, gini aja deh. Nanti Tante bilang sama Herman kalau dia nggak boleh lagi ketemu sama kamu, ya? Makasih, Tante. Sebenarnya saya kangen sekali sama keluarga saya. Saya minta izin paling cuma seminggu, Tante. Tapi kamu balik lagi kan ke sini? Iya, Tante. Saya masih butuh kerjaan. Ya udah kalau gitu kamu boleh pulang, tapi ingat, kamu cuma 1 minggu di sana, ya? Iya, Tante. Nih, buat ongkos kamu. Makasih, Tante. Ya. Suci, aku minta kamu
nanti ke kamarku. Tapi Non, saya kan nggak boleh masuk ke kamar Nonita. Nggak apa-apa, kan aku yang nyuruh. Aku tunggu ya. Baru kali ini aku lihat senyuman Nonita. Ternyata dia sangat baik. Ini kuenya buat kamu. Ini buat saya semua, Non. Iya, makan aja kue itu. Kue itu enak kok. Kalau kamu mau lagi, ambil lagi aja ya. Kamu kenapa berhenti sekolah? Soalnya orang tua saya orang miskin, Non. Jadi semua anaknya disuruh kerja. Kata nenek, kalau orang nggak sekolah jadi bodoh. Padahal saya ingin sekali sekolah. Tapi... Nita? Loh, Suci? Ngapain kamu di sini? Kamu jangan ganggu Nita belajar ya. Aku yang minta Suci ke sini, Ma. Sayang, kamu nggak boleh mengizinkan Suci di kamar kamu. Karena kamu anak sekolahan dan Suci bukan. Maafkan saya, Bu. Permisi. Suci, sekali lagi saya lihat kamu ada di kamar Nita, saya usir kamu. Mama jahat. Aku kan cuma ngobrol-ngobrol sama si Suci, Ma. Kalau kamu ingin ngobrol sama teman-teman kamu, ajak teman sekolah kamu, bukan Suci. Ini, Iya, Nyonya. Ibu mana? sedang mengajari Suci belajar baca dan nulis. Pak, Ma, aku mau belajar sama nenek aja ya. Sayang, kau belajar sama papa aja ya. Enggak, pokoknya aku mau belajar sama nenek. Nenek, aku mau belajar sama Suci ya. Sini, duduk. Nonita! Seandainya ku bisa untuk memilih. Saya permisi dulu, Tante. Iya. Nanti. Dah. Hati-hati, Min. Nonita, itu apa sih? Tuh. Oh, itu namanya parabola. Kata Papa, kita bisa ngelihat siaran televisi dari seluruh dunia. Seluruh dunia? Dunianya mau ditaruh di mana? Kamu ini. Iya kok, penggorengannya ditaruh atas. Dek, jangan main di situ, bahaya. Enggak kok, Pak. Saya kan gak ganggu orang. Saya cuma mau nanya. Iya, nanti aja kalau udah selesai. Suci, ayo sini. Enggak, Anon. Di situ bahaya. Enggak apa-apa kok, Ci. Nita, jangan main di situ, sayang. Nita, Nita, awas sayang. Nonita. Nyonya, Nyonya pelan-pelan. Aduh, Nyonya. Aduh, Nonita. Nyonya. Mama! Jangan! Nonita, jangan! Nonita! Nyonya. Nyonya, bantu Nyonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu,
Pak. Tangan saya kotor. Kamu istirahat aja ke dalam. Awan. Itu suaminya Mina. Tapi kok kelihatannya dia tidak peduli sama Mina. Ma. Nita. Kamu nggak apa-apa, sayang? Ma. Suci Ma yang nolongin Nita. Suci? Sini. Terima kasih ya. Kamu sudah menolong Nita. Saya berhutang budi sama kamu. Enggak, Nyonya. Justru saya yang harus minta maaf sama Nonita. Karena saya udah mendorongnya. Itu karena kamu menyelamatkannya, sayang. Terima kasih ya. Saya berterima kasih juga sama kamu, Nak. Saya berhutang budi sama kamu. Makasih ya. Rati, sudahlah. Kamu istirahat saja ya. Baik, Bu. Bu, ini ada sedikit uang untuk beli beras atau bisa Ibu pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Mina, uang ini jangan dikasihkan ke ibu. Berikan saja sama Amir, suamimu. Karena selama ini dia yang membeli kebutuhan rumah ini. Kasihkan saja suamimu. Pak, aku minta maaf. Aku baru bisa pulang sekarang. Karena kerjaanku banyak sekali. Aku nggak bisa pulang sering-sering. Bapak sih nggak apa-apa kamu jarang pulang. Yang penting kirim uang. Hah? Banyak sekali uangnya. Kamu kerja apa di sana? Aku kerja jadi pelayan restoran, Pak. Kadang-kadang ada tamu yang ngasih uang tambahan. Terus berapa lama kamu di sini? Aku dikasih izin seminggu. Lama sekali. Nanti kalau kamu pergi kelamaan, kamu bisa dipecat. Tapi aku udah minta izin, Pak. Lebih baik jangan lama-lama. Nanti kalau ada pegawai baru, kamu bisa dipecat. Mir, Mina sudah minta izin sama majikannya. Seharusnya kamu senang Mina kembali ke rumah. Jadi kita bisa berkumpul di sini, Mir. Sekarang bukan saatnya untuk senang-senang, Mak. Nanti kalau Mina kehilangan pekerjaan gimana? Tapi, Mir, Mina itu butuh istirahat. Ah, udah. Saya mau istirahat. Besok saya mau beli beras. Saya mau tidur. Mina, maafkan anak ibu ya. Bang Amir, baru pulang ya, Bang? Ini teman saya dari kota, Bang. Seandainya ku bisa untuk memilih. Suci, nanti aku pulang sekolah, kita belajar bareng yuk. Nggak apa-apa, Suci. Nanti setelah kamu selesai bekerja, kamu boleh belajar bersama. Ya kan, Pak? Iya. Meskipun kamu tidak sekolah, kamu kan bisa belajar sama Ninta nanti ya.
Kenapa tidak dari dulu kalian bicara seperti itu? Sutini, ayo cepat antar Nita ke depan. Mobilnya udah nungguin. Ya, baik Tuan. Yuk. Mina. Mila, Apa kabar, Mina? baik. Tadi aku ketemu Bang Amir di jalan, terus dia bilang kamu ada di rumah, jadi aku langsung ke sini aja. Gimana pekerjaan kamu, Min? Baik-baik aja, Mila. Mina, aku bingung deh. Waktu kamu berangkat ke kota, kamu bilang suami kamu tahu kamu kerja jadi apa. Terus, kalau dia tahu, kok dia masih mau nerima kamu balik sih, Min? Sebenarnya, waktu itu aku bohong sama kamu, Mila. Karena aku malu. Aku juga bohong sama keluargaku tentang kerjaanku. Mereka nggak tahu sama sekali. Hati kecilku ini sebenarnya nolak kerjaan itu. Cuman ya, apa boleh buat. Sekarang cari kerja susah. Bang Amir sama Awan udah nggak ada kerjaan lagi. Kerjaan Suci cuma bisa dapetin beras. Dan Sari sekarang baru mulai kerja di pabrik. Jadi mereka butuh gajiku. Udah. Nggak usah dipikirin semua itu. Yang penting kan sekarang kamu udah punya kerjaan, Min. Mina, aku mau tahu, kamu udah ngelakuin itu sama orang lain ya? Ngelakuin apa? Di kota itu kan banyak laki-laki tampan, terus banyak duitnya lagi. Mila, kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Aku nggak pernah ngelakuin sejauh itu. Kamu itu kan cantik. Pasti banyak laki-laki yang pengen ditemenin sama kamu, ya kan? Mila, ada laki-laki yang mau menikah sama aku. Hah? Orang kaya ya, Min? Ganteng kan? Pasti kamu juga mau kan sama dia, iya kan? Enggak, Mila. Enggak. Aku nggak bisa mikirin soal laki-laki lain. Aku nggak bisa mikirin soal cinta. Karena hal itu nggak mungkin. Aku udah punya suami, udah punya anak. Jadi kamu nolak ya, Min? Sayang sekali sih, Mina. Apa yang harus saya lakukan ya? Itu mobil siapa ya? Aku kok nggak pernah lihat mobil sebagus ini di desa ini. Mbak. Mas panggil saya? Iya. Mbak temannya Mina kan? Iya. Mas siapa ya? Saya temannya Mina juga. Kenapa Mas nggak langsung ke rumahnya aja? Oh, Mas pasti nggak enak sama suaminya ya? Iya. Soalnya saya nggak kasih tahu dia kalau saya mau ke sini. Oh, apa Mas ini yang mau ngajak Mina nikah? Loh, kok Mbak tahu? Apa Mina tadi cerita soal saya? Iya sih. Terus, Mas maunya apa? Mbak bisa bantu saya nggak? Bantu apa? Bagaimana caranya saya mau ketemu Mina? Jangan, Mas, jangan. Lebih baik nggak usah. Kasihan Mina. Suaminya orang galak, Mas. Nanti dia yang susah. Lebih baik Mas pulang aja deh. Satu buat kamu, satu buat Suci. Siapa ya teman Jamilah? Apa? Ya Tuhan, kalau Herman itu kesini, aku nggak tahu lagi apa yang akan terjadi. Kenapa kamu?